Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di video saya. Kita ketemu lagi bersama saya dengan Bidan Elwitri Sylvia SSTM Cap. Dan saya sangat senang sekali, alhamdulillah, antusiasme dari teman-teman pejuang SKB CPNS ataupun pejuang Ukom Bidan itu sangat besar sekali, sangat banyak sekali, semangat belajarnya sangat luar biasa sekali. Dan banyak juga yang komen di YouTube saya itu, Bu, bahas dong tentang etik legal dan keselamatan pasien. Nah, pada video ini kita akan membahas terkait dengan soal-soal SKB CPNS, dan juga ini juga bisa merupakan menjadi bekal untuk teman-teman yang akan ujian Ukom Bidan ya, yaitu terkait dengan etik legal dan keselamatan pasien. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut kepada soal, jangan lupa subscribe, like, and share video ini sehingga banyak teman-teman pejuang SKB CPNS, Ukom Bidan, ataupun P3K Bidan yang bisa merasakan manfaat dari video ini. Oke teman-teman, kita akan lanjut. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang sudah ada tryout SKB CPNS Bidan ya teman-teman ya, formasi bidan ahli pertama dan bidan terampil. Teman-teman silahkan daftar di bit.ly/TO1 SKB Bidan, atau teman-teman bisa scan barcode yang ada di pojok kanan bawah ya teman-teman ya. Tryout ini itu sudah sesuai dengan kisi-kisi terbaru dan materi pokok SKB CPNS 2024 oleh Kemenpan RB. Nah, tryout ini terdiri dari 100 soal ya teman-teman ya, hanya dengan 15.000 saja teman-teman. Nah, apa saja isi dari soalnya, yaitu meliputi etik legal dan keselamatan pasien, kemudian asuhan dasar praktik klinik kebidanan, pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, komunikasi, informasi, edukasi, dan konseling dalam pelayanan kebidanan atau bidan sebagai komunikator, kemudian penggerakan peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan dalam pelayanan kebidanan, serta pengelolaan pelayanan kebidanan. Nah, materi-materi ini itu sudah sesuai dengan materi pokok SKB CEP 2024. Jadi teman-teman yang sedang memperjuangkan SKB CPNS formasi bidan ahli pertama ataupun formasi bidan terampil, silahkan langsung saja pendaftaran ya, langsung saja lakukan pendaftaran TO-nya di bit.ly/TO1 SKB Bidan hanya dengan Rp15.000 ya teman-teman ya. Dan ini untuk TO-nya, kalau teman-teman masih belum puas dalam pengerjaan pertama, itu masih bisa dilakukan berulang-ulang ya teman-teman ya. Dan TO ini itu sudah lengkap pembahasannya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, semangat. Kita akan lanjut ke soal nomor 1. Seorang bidan telah menolong ibu infartu. Beberapa hari kemudian terjadi tanggung gugat terhadap pelayanan bidan tersebut dan diminta untuk datang di persidangan menjadi saksi dalam proses hukum. Pertanyaannya, apakah penerapan etika dalam pelayanan kebidanan dalam kasus tersebut? A. Fidelity, B. Beneficence, C. Autonomy, D. Veracity, dan E. Confidentiality. Oke teman-teman, kira-kira untuk soal nomor 1 jawabannya apa teman-teman? Oke, silahkan di pause videonya. Silahkan kalau seandainya sudah ada jawaban yang teman-teman dapatkan, boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah, kita akan bahas teman-teman. Nah, pertanyaannya itu adalah terkait dengan penerapan etika ya teman-teman ya. Apakah penerapan etika dalam pelayanan kebidanan dalam kasus tersebut? Nah, jadi teman-teman harus memahami bahwa ada beberapa prinsip etik ya teman-teman ya yang harus ditaati oleh tenaga kesehatan teman-teman. Nah, apa saja prinsip etiknya? Itu minimal ada 7 prinsip etik teman-teman. Yang pertama itu adalah otonomi atau autonomy, atau kita kenal juga dengan istilah respect for person, atau kita kenal juga dengan istilah respect for person. Nah, artinya apa? Artinya itu menghormati hak pasien. Kemudian yang kedua adalah beneficence. Beneficence ini adalah melakukan yang terbaik bagi pasien. Kemudian yang ketiga non-malefficience, yaitu tidak merugikan pasien. Kemudian yang keempat justice atau adil. Yang kelima veracity atau kejujuran.
Yang keenam, fidelity atau tepat janji. Dan yang ketujuh itu adalah confidentiality atau menjaga kerahasiaan. Nah, prinsip-prinsip etik ini itu teman-teman harus memahami. Ada minimal 7 prinsip etik yang harus teman-teman pahami. Kalau bisa teman-teman hafalkan ya teman-teman ya, agar ketika teman-teman dihadapkan dengan soal itu teman-teman langsung set sehingga teman-teman tidak butuh waktu banyak untuk menjawab soal. Nah, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman ya. Otonomi atau respect for person, yaitu menghormati hak pasien. Itu adalah bidan itu harus menghargai hak-hak pasien ya teman-teman ya, terutama hak untuk mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Nah, kalau ada soal misalnya terkait dengan bidan melakukan informed choice, kemudian bidan melakukan informed consent. Nah, prinsip etik apakah yang dilakukan oleh si bidan tersebut? Itu artinya dia melakukan prinsip etik autonomi atau prinsip etik respect for person. Ya, teman-teman ya. Kemudian beneficence, yaitu melakukan yang terbaik bagi pasien. Yaitu bidan memiliki kewajiban moral untuk melakukan suatu tindakan demi kebaikan atau kemanfaatan pasien. Misalnya pada soal itu ada karena perineum sangat kaku, kemudian bidan melakukan episiotomi. Nah, prinsip etik apakah yang dilakukan oleh si bidan tersebut? Berarti itu prinsip etik beneficence, yaitu melakukan yang terbaik bagi pasien. Karena kalau tidak dilakukan episiotomi dengan kasus perineumnya sangat kaku, ya berarti itu akan meningkatkan risiko ruptur perineum yang lebih parah ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah non-malefisance, yaitu tidak merugikan pasien. Nah, bidan harus melarang tindakan yang membahayakan atau memperburuk keadaan pasien ya. Jadi kita harus melarang, kita harus melarang tindakan yang membahayakan pasien dan tidak menimbulkan cedera fisik ataupun psikologis kepada pasien. Misalnya, ketika pasien mengatakan pasien sudah G5 ya, kemudian kita berikan penjelasan ya bahwa ibu kalau seandainya ibu tidak menggunakan KB, itu nanti jika ibu hamil lagi itu akan sangat berisiko sekali. Nah, jadi kita berikan penjelasan terkait dengan risiko dan manfaat KB. Nah, itu adalah prinsip etik non-malefisance ya teman-teman ya. Kemudian ada prinsip etik justice atau adil teman-teman. Bidan harus bersikap adil kepada semua pasien. Artinya bidan itu tidak boleh membeda-bedakan pasien berdasarkan latar belakang ekonomi ataupun berdasarkan suku ataupun kedekatan ya teman-teman ya. Jadi bidan itu harus berlaku adil. Kemudian veracity atau kejujuran. Nah, bidan harus jujur kepada pasien ataupun keluarganya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan diri pasien tersebut selama si pasien tersebut menjalani perawatan bersama dengan kita atau menjalani asuhan bersama dengan kita. Nah, jadi kita harus memberikan informasi terkait dengan risiko dari segala tindakan yang akan kita lakukan ya teman-teman ya. Kemudian fidelity atau tepat janji, yaitu bidan harus menghargai janji dan komitmen terhadap orang lain serta menaati kode etik yang dimiliki. Ya, misalnya terkait dengan susu formula ya. Jadi bidan itu harus menjaga kode etik untuk tidak mempromosikan susu formula. Dia harus mendukung secara sepenuhnya ASI eksklusif ya teman-teman ya. Walaupun sebenarnya itu banyak iming-iming bonus yang akan didapatkan oleh si bidan kalau dia berhasil menjual susu formula sekian pieces sepertinya. Misalnya seperti itu. Nah, itu adalah prinsip etik tepat janji ya. Artinya bidan itu harus benar-benar menjaga kode etiknya. Bidan harus benar-benar melakukan kewajiban bidan terhadap kliennya ya, bahwa bidan itu benar-benar harus memberikan pelayanan yang paripurna ya teman-teman ya. Kemudian confidentiality atau menjaga kerahasiaan ya. Bidan harus menjaga kerahasiaan dan privasi klien. Diskusi tentang klien di area pelayanan, menyampaikan kepada teman ataupun keluarga tentang klien itu harus dihindari ya teman-teman ya. Jadi bidan itu tidak boleh ya menyampaikan hal yang bersifat privacy ya, menyampaikan segala sesuatu terkait dengan klien kepada siapapun. Artinya bidan itu harus menjaga kerahasiaan ya teman-teman ya, atau yang dikenal dengan istilah confidentiality ya teman-teman ya. Nah, pada soal itu dikatakan bahwa terjadi tanggung gugat
terlibat ya teman-teman ya, dan si bidan itu diminta untuk datang ke persidangan untuk menjadi saksi dalam proses hukum ya. Nah, saat diminta untuk menjadi saksi di persidangan, itu bidan harus berkewajiban untuk berkata jujur atau veracity. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 itu adalah D ya teman-teman ya, yaitu veracity atau berkata jujur teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, sebelum lanjut ke soal nomor 2, saya tidak bosan mengingatkan kepada teman-teman untuk bisa melakukan pendaftaran pada tryout SKB CPNS formasi bidan ya teman-teman ya. Soal-soal yang disajikan di sini itu sudah hot ya teman-teman ya, berdasarkan materi pokok SKB CPNS 2024, dan pembahasan pada soal ini dibuat secara komprehensif teman-teman. Jadi pembahasannya itu insya Allah sangat lengkap sekali ya teman-teman ya. Oke, untuk pendaftarannya itu bisa dilakukan di bit.ly/TO1 SKB Bidan atau bisa scan barcode yang ada di sini ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman boleh di pause videonya, lakukan pendaftaran di bit.ly/TO1 SKB Bidan teman-teman. Dan soal-soal ini sudah sesuai dengan kisi-kisi terbaru ya teman-teman ya, kisi-kisi terbaru formasi bidan ahli pertama dan juga bidan terampil teman-teman. Karena perbedaannya, kalau bidan ahli pertama itu ada soal terkait dengan penggerakan peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan dalam pelayanan kebidanan. Kalau pada bidan terampil itu ada soal terkait dengan pengelolaan pelayanan kebidanan. Dan pada tryout ini sudah ada soal terkait dengan kedua poin ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Pasangan suami istri dengan infertilitas melakukan tindakan bayi tabung dan menanamkan embrionya di rahim milik orang lain, atau istilahnya menumpang rahim. Padahal, ibu yang disewa rahimnya berisiko tinggi dan mereka tidak mempedulikan kesehatan ibu tersebut. Hal tersebut masuk ke dalam A. Isu moral, B. Isu etik, C. Dilema moral, D. Dilema etik, dan E. Isu terkini. Oke teman-teman, kira-kira untuk soal nomor 2 jawabannya apa? Boleh silahkan di pause videonya, dibaca lagi boleh. Kalau seandainya teman-teman sudah menemukan jawabannya, boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman ya, untuk melatih kepercayaan diri teman-teman dalam menjawab soal. Oke teman-teman, kalau sudah kita akan bahas teman-teman. Nah, di sini itu kata kuncinya adalah bahwa ada berita terkait dengan seorang pasangan suami istri ya, pasangan suami istri yang dia infertilitas, kemudian dia melakukan tindakan bayi tabung, namun dia menanamkan embrionya itu di rahim milik orang lain atau menumpang rahim. Nah, padahal ibu yang disewa rahimnya itu beresiko tinggi dan pasangan suami istri ini dia tidak mempedulikan kesehatan ibu tersebut. Nah, hal ini termasuk ke dalam apa? Nah, dalam kasus ini teman-teman, itu kita membaca bahwa ada pasangan yang melakukan penyewaan rahim, teman-teman. Dan dia tidak mempedulikan, tidak memperhatikan ibu yang rahimnya disewa. Nah, hal ini termasuk dalam berita, teman-teman ya. Jadi ada isu di sini. Ada berita ya, teman-teman ya. Nah, kita tahu bahwa masalah terkait dengan penyewaan rahim ya, apalagi di Indonesia itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat kita, teman-teman. Maka dalam kasus ini masalah yang muncul itu termasuk dalam isu moral, teman-teman. Jadi jawaban yang benar itu adalah A, isu moral ya teman-teman ya. Karena masalah penyewaan rahim itu bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat, sehingga itu masuk ke dalam masalah moral ya teman-teman ya. Maka jawaban yang benar itu adalah isu moral, teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang wanita usia 49 tahun datang ke BPM mengeluh haid sangat banyak. Hasil anamnesis, nyeri perut sangat haid tidak kunjung berhenti sejak 10 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan teraba massa pada uterus, padat dan berbenjol-benjol.
Kemudian, bidan melakukan KIE dan merujuk ke rumah sakit. Kewajiban apakah yang telah dilaksanakan bidan pada kasus tersebut? A. Kewajiban terhadap tugasnya. B. Kewajiban terhadap profesinya. C. Kewajiban terhadap diri sendiri. D. Kewajiban terhadap pemerintah. Dan E. Kewajiban terhadap klien dan masyarakat. Oke teman-teman, kira-kira pada soal ini jawabannya apa? Silahkan di-pause videonya. Kemudian setelah teman-teman analisa, setelah dapat videonya, boleh tulis di kolom komentar untuk meningkatkan kepercayaan diri teman-teman dalam menjawab soal. Kalau sudah, kita akan bahas ya teman-teman ya. Pertanyaannya adalah, kewajiban apakah yang telah dilaksanakan bidan pada kasus tersebut? Nah, kasusnya apa? Kasusnya wanita usia 49 tahun, dia mengeluh haidnya sangat banyak. Nyeri perut saat haid. Haidnya tidak kunjung berhenti sejak 10 hari yang lalu. Ternyata hasil pemeriksaannya ada massa pada uterusnya padat dan berbenjol-benjol. Nah, kemudian kata kuncinya di sini adalah bidan melakukan KIE dan merujuk ke rumah sakit. Nah, ini termasuk kewajiban bidan sebagai terhadap apa? Nah, jadi teman-teman, ini adalah termasuk kewajiban bidan terhadap tugasnya, ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, kewajiban bidan terhadap tugasnya itu ada 3 poin teman-teman. Yang pertama, setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna kepada klien, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimiliki berdasarkan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Jadi bidan itu wajib memberikan pelayanan yang paripurna ya teman-teman ya, kepada klien, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesinya. Kemudian yang kedua, setiap bidan berkewajiban memberikan pertolongan persalinan sesuai dengan kewenangan dalam mengambil keputusan, termasuk mengadakan konsultasi dan atau rujukan, ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang didapat dan atau dipercayakan kepadanya, kecuali jika diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien. Nah, pada kasus ini itu bidan melakukan KIE ya dan merujuk ke rumah sakit, teman-teman. Artinya bidan itu dia sudah melakukan KIE, dia sudah memberikan pelayanan yang paripurna. Ya, kemudian bidan itu juga melakukan rujukan ya, teman-teman ya. Jadi sesuai dengan SOP-nya, ketika kita ketemu pasien, ternyata pasien ini dinyatakan bukan kondisi yang fisiologis ya teman-teman ya. Artinya apa? Di sini pasien itu usianya 49 tahun, dia haidnya tidak kunjung berhenti dalam 10 hari yang lalu, kemudian teraba massa pada uterus. Artinya ini adalah kondisi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut ya teman-teman ya. Maka bidan harus memberikan KIE terkait dengan kondisi si ibu dan bidan melakukan rujukan ke rumah sakit. Ini adalah kewajiban bidan terhadap tugasnya. Jadi jawaban yang benar itu adalah A, kewajiban bidan terhadap tugasnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali terkait dengan tryout SKB CPNS formasi bidan. Teman-teman bisa melakukan pendaftaran di bit.ly/TO1 SKB bidan hanya dengan 15.000 saja. Teman-teman itu sudah bisa mendapatkan 100 soal HOTS ya, sesuai dengan kisi-kisi terbaru dan materi pokok SKB CPNS 2024 oleh Kemenpan RB yang soal-soalnya meliputi ini teman-teman, yaitu etik legal dan keselamatan pasien, asuhan dasar praktek klinik kebidanan, pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, komunikasi, informasi, edukasi, dan konseling dalam pelayanan kebidanan atau bidan sebagai komunikator, kemudian penggerakan peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan dalam pelayanan kebidanan dan pengelolaan pelayanan kebidanan. Atau teman-teman bisa melakukan pendaftaran dengan men-scan barcode yang ada di pojok kanan bawah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4 teman-teman. Seorang perempuan usia 27 tahun, G2 P1A0, hamil 39 minggu, datang ke rumah sakit diantar bidan karena sudah dipimpin menaran 1 jam
1 jam dan bayi belum lahir, teman-teman. Kemudian hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80 mm hidrogium, nadi 82 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit, HIS 3 kali 10 menit, lamanya 35 detik, DJJ 150 kali per menit, pembukaan serviks lengkap, KK negatif, ubun-ubun kecil kanan belakang, penurunan kepala HOT 4. Nah, hasil kolaborasi dengan dokter itu akan dilakukan vakum ekstraksi. Pertanyaannya adalah, apakah informasi yang harus disampaikan kepada ibu dan keluarga tentang rencana tindakan tersebut? A. Siapa yang akan melaksanakan? B. Keuntungan dan alternatif tindakan? C. Berapa lama tindakan akan dilakukan? D. Kapan tindakan akan dilaksanakan? E. Siapa yang harus menandatangani tindakan? Oke, teman-teman, silahkan dianalisa soalnya. Kalau teman-teman kesulitan dengan waktu, boleh silahkan di-pause videonya, dianalisa. Nah, kalau sudah ketemu jawabannya, boleh tulis di kolom komentar untuk melatih kepercayaan diri teman-teman dalam menganalisa soal, ya teman-teman ya. Kalau sudah, kita akan bahas, teman-teman. Pertanyaannya adalah, apakah informasi yang harus disampaikan kepada ibu dan keluarga tentang rencana tindakan tersebut? Nah, kasusnya apa? Kasusnya adalah G2P1A0 dan dia ternyata dirujuk ke rumah sakit oleh bidan. Alasannya adalah karena sudah dipimpin meneran 1 jam namun bayi belum lahir, ya teman-teman ya. Nah, kita harus ingat kembali ya teman-teman ya, bahwa ibu dengan multipara, ya artinya ibu dengan G2, G3, G4 dan seterusnya, itu waktu maksimal memimpin meneran itu hanya 1 jam. Ya, berbeda dengan ibu dengan primi gravida ya teman-teman ya. Ibu anak pertama itu waktu memimpin menerannya itu adalah 120 menit atau 2 jam. Nah, pada kasus ini ibu G2 itu sudah dipimpin meneran 1 jam. Ternyata bayinya belum lahir. Kemudian si bidan ini dia melakukan rujukan ke rumah sakit. Setelah diperiksa ya, KU itu baik, KU janin itu masih dalam kategori normal ya teman-teman ya. Kemudian hasil kolaborasi dengan dokter itu akan dilakukan vakum ekstraksi. Nah, ini adalah kata kuncinya. Hasil kolaborasi dengan dokter akan dilakukan vakum ekstraksi. Pertanyaannya, apakah informasi yang harus disampaikan kepada ibu dan keluarga tentang rencana tindakan tersebut? Artinya apa, teman-teman? Artinya, ini kita akan melakukan vakum ekstraksi. Nah, kita harus melakukan yang namanya informed choice ya teman-teman ya. Sebelum dilakukan informed consent, kita harus melakukan informed choice ya teman-teman ya. Nah, apa yang harus kita sampaikan pada waktu informed choice ya teman-teman ya? Ada beberapa hal yang harus kita jelaskan kepada klien terkait dengan informed choice. Yang pertama adalah apa kondisi yang saat ini terjadi. Ya, nah berarti kita harus sampaikan kepada ibu bahwa ini ibu sudah dipimpin meneran 1 jam, tapi bayinya belum lahir. Nah, bahwa sesuai dengan SOP itu kita maksimal itu kita memimpin meneran itu 1 jam. Kalau sudah melebihi 1 jam kita akan melakukan tindakan, ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua di informed choice yang harus kita sampaikan adalah apa saja pilihan tindakan yang tersedia untuk mengatasi permasalahan ini. Ya, karena di sini kita sampaikan kalau seandainya bayinya terlalu lama di jalan lahir itu akan menimbulkan resiko bagi bayinya. Nah, kemudian kita harus sampaikan apa saja tindakan pilihan yang tersedia untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, nah kemudian yang selanjutnya itu adalah kita sampaikan juga manfaat dan resiko dari tindakan yang akan dilakukan. Jadi kita sampaikan kepada ibu bahwa kita akan melakukan vakum ekstraksi dan kita sampaikan kepada ibu dan keluarga terkait dengan manfaat. Kenapa kita harus melakukan vakum ekstraksi? Apa tujuannya? Manfaatnya apa? Kemudian resiko dilakukan
dilakukannya vakum ekstraksi itu apa? Itu kita harus sampaikan sebelum dilakukan informed consent. Inilah yang disebut dengan informed choice ya teman-teman ya. Jadi hal-hal yang harus disampaikan di informed choice itu meliputi apa kondisi yang terjadi saat ini, kemudian apa saja pilihan tindakan yang tersedia untuk mengatasi masalah yang terjadi saat ini ya, kemudian manfaat dan risiko tindakan yang akan dilakukan kepada si ibu, kepada klien ya teman-teman ya. Nah, setelah si pasien ataupun klien menerima informasi terkait dengan 3 hal ini, barulah kita bisa melanjutkan pada pengambilan keputusan ya, yaitu pengambilan keputusan itu dilakukan oleh pasien ya dan keluarga ya, dan barulah bisa kita lakukan yang namanya informed consent ya teman-teman ya. Jadi pertanyaannya, apakah informasi yang harus disampaikan kepada ibu dan keluarga? Jawaban yang paling tepat itu adalah terkait dengan keuntungan dan alternatif tindakan ya, sesuai dengan opsi yang ada. Jadi jawabannya itu adalah B ya teman-teman ya, keuntungan dan alternatif tindakan. Nah, kalau kita lihat di sini opsi A ya, opsi A itu siapa yang akan melaksanakan? Ini boleh juga kita sampaikan ya teman-teman ya, tapi ini bukan opsi yang wajib ya teman-teman ya, bukan opsi yang paling tepat. Berapa lama tindakan akan dilakukan? Ini juga sebenarnya boleh kita sampaikan juga pada waktu informed choice, tetapi akan lebih urgent yaitu keuntungan dan alternatif tindakan ya teman-teman ya. Nah, kemudian kapan tindakan akan dilaksanakan? Kemudian siapa yang harus menandatangani tindakan? Sebenarnya semua opsi yang ada di soal nomor 4 itu alangkah lebih baiknya kita sampaikan. Tetapi opsi yang tidak boleh terlewat ya ketika kita melakukan informed choice itu adalah terkait dengan keuntungan dan alternatif tindakan ya teman-teman ya. Nah, jadi tiga hal ini itu tidak boleh kita skip ketika kita menyampaikan informed choice ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah B, keuntungan dan alternatif tindakan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke soal nomor 5. Seorang perempuan usia 36 tahun, G2 P1A0, umur kehamilan 38 minggu, datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilan dengan keluhan badan terasa lemas. Hasil anamnesis, anak pertama usianya 16 bulan, hasil pemeriksaan itu KU-nya baik, tekanan darah 100/70 mm hidrogium, nadi 82 kali per menit, pernafasan 18 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, presentasi kepala DJJ 134 kali per menit, HB-nya 9 gram per sen. Pertanyaannya, di manakah sebaiknya rencana persalinan pada kasus tersebut? A. Poliklinik, B. Rumah sakit, C. Puskesmas, D. Bidan praktek mandiri, dan E. Puskesmas pembantu. Oke teman-teman, kira-kira untuk soal nomor 5 itu jawabannya apa? Silahkan dibaca soalnya, dianalisa, boleh di pause videonya. Kalau teman-teman sudah menemukan jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah, untuk jawaban soal nomor 5 kira-kira apa? Nah, terkait dengan jawaban dan pembahasan soal nomor 5 itu akan saya sematkan di kolom komentar ya teman-teman ya. Jadi stay tune. Pantau terus kolom komentarnya, nanti beberapa waktu 1 atau 2 hari ya, atau kalau seandainya sudah banyak yang komen, hari ini akan saya post jawabannya di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, apapun yang sedang teman-teman perjuangkan, tidak ada kata terlambat untuk belajar, maksimalkan dengan usaha, optimalkan dengan semua media, sempurnakan dengan doa. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar banyak teman-teman pejuang SKB CPNS Bidan, UKOM Bidan, ataupun P3K Bidan yang bisa merasakan manfaat dari video ini sehingga bisa menjadi amal jariah bagi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk mendaftar di tryout SKB CPNS Bidan ya teman-teman ya, agar persiapan teman-teman menjadi semakin matang teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.